Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heri Dayat dari Sekolah SMK 33 Negeri Jakarta. Saya dari kelas 12 PH Perhotelan 2. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang bertema penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang melanggar undang-undang dan norma yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, namun istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi, yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian terdapat unit-unit, misalnya polisi yang menyamar detektif, investigasi, gugus tugas tertentu yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun penegakan hukum mungkin saja paling sibuk dengan pencegahan dan penghukuman atas kejahatan, namun organisasi penegakan hukum hadir untuk mencegah berbagai macam dan bentuk pelanggaran aturan dan norma yang tidak bersifat kriminal yang dilakukan melalui penanganan konsekuensi yang tidak terlalu berat. Kebanyakan penegakan hukum dilakukan semacam organisasi penegakan hukum, dan yang paling umum diantara ada polisi kepolisian. Mereka biasanya beroperasi di atas wilayah yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa kasus yurisdiksi dapat tumpang tindih antara beberapa organisasi, misalnya di tingkat nasional dan subnasional. Berbagai organisasi masyarakat yang ada dapat memiliki suborganisasi penegakan hukum internal mereka sendiri. Misalnya dalam militer terdapat polisi militer. Contoh badan-badan penegakan hukum di Indonesia: pertama, Badan Kementerian Koordinat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau disingkat BNPT, Badan Intelijen Negara BNI, Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Yang kedua, Badan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Polisi Pamong Praja. Yang ketiga, Badan Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Bea Cukai atau disingkat DCBC, Direktur Jenderal Pajak atau DCP. Yang keempat, Badan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Polisi Kehutanan atau Polhut. Yang kelima, Badan Kementerian Perhubungan, Kesatuan Penjaga Laut Pantai atau KPLP. Dan terakhir, Badan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, Direktur Jenderal Imigrasi, Dirjen Imigrasi, Polisi secara sipil. Peran lembaga penegakan hukum untuk menjadikan hukum di Indonesia yang adil maka peran lembaga penegakan hukum menjadi sangat penting. Bahkan hal tersebut dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan RI, Advokat, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam menegakkan hukum ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tingkat dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus
lakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan bagi pun juga hukum harus ditegakkan sampai-sampai timbul perumpaan meskipun besok hari kiamat. Hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai. Kemanfaatan pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat manusia. Karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat yang akhirnya menimbulkan keresahan. 3. Keadilan. Suerjo Sukanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal. Pertama, asas keselamatan di mana setiap orang mendapatkan bagaimana yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan sebandingan yang biasa diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Spon yang memandangkan hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengadilan sosial, atau yang dikenal dengan istilah School of Social Engineering. Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyaksikan hubungan dari nilai menjabarkan, dinilai kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan. Tanggung jawab penegakan hukum Indonesia. Penegakan hukum yang akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertunjukkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses yang saling bertanggung yang harus ditegakkan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan juga oleh masyarakat demi ditegaknya kepastian hukum. Sebagai contoh, jika seseorang ditangkap, barang yang ada dalam kekuasaannya disita karena diduga ada hubungan dengan kejahatan. Namun proses hukum tidak berjalan, bahkan tidak pernah tuntas. Terjadinya pelanggaran KUHP dan HAM dalam proses hukum adalah merupakan salah satu bukti tidak adanya tanggung jawab penegakan hukum di negeri ini. Sekalipun tidak komprehensif, perlu ada langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel. Antara lainnya, 1. Perlu penyempurnaan atau memperoleh serta melengkapi perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, perlu dilanjuti dengan mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Terutama yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi pelanggar KUHP, khususnya bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa berdasarkan hukum yang jelas, atau karena keliruan orang atau hukum yang diterapkan sebagai ditegaskan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penegakan hukum baik dari segi moralitas atau intelektualitas, karena tidak sedikit penegak hukum yang ada saat ini tidak
paham betul idealisme hukum yang sedang ditegakkannya. Yang ketiga, dibentuk suatu lembaga yang independen oleh pemerintah di mana para anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat yang luas, cerdas atau non-hakim aktif, jaksa aktif, dan polisi aktif, yang bertujuan mengawasi proses penegakan hukum atau law enforcement, di mana lembaga tersebut nantinya berwenang merekomendasi agar diberikan sanksi bagi para penegak hukum yang melanggar moralitas hukum atau melanggar proses penegakan hukum. Yang keempat, perlu dilakukan standarisasi dan pemberian tambahan kesejahteraan yang memandai khususnya bagi penegak hukum yang digaji, yaitu hakim, jaksa, dan polisi non-advokat, agar profesionalisme mereka sebagai bagian terbesar penegak hukum di Indonesia dalam kerjanya lebih fokus menegakkan hukum sesuai tujuan hukum itu sendiri. Yang kelima, dilakukan sosialisme hukum dan perundang-undangan secara intensif kepada masyarakat luas sebagai konsensus asal hukum yang mengatakan bahwa setiap masyarakat dianggap tahu hukum, sekalipun produk hukum tersebut baru saja disahkan dan diundangkan di hukum dalam berita negara. Di sini peran lembaga bantuan hukum atau LBH dan LSM atau lembaga sejenis sangat diperlukan, terutama dalam melakukan advokasi agar hukum dan peraturan perundang-undangan dapat benar-benar disosialisasikan dan dipatuhi oleh semua komponen yang ada di negeri ini dan dipercayai tujuan hukum itu sendiri. Yang keenam, membangun tekad komitmen bersama dari para penegak hukum konsisten. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama yang mulai dan dipraksikan oleh catur wangsa atau 4 unsur penegak hukum, yaitu hakim, advokat, jaksa, dan polisi. Kemudian komitmen tersebut dapat dicontoh dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebudayaan hukum atau kesadaran kepatuhan. Pakar sosiologi hukum Profesor Dr. Sajipto Harjo dalam bukunya Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia, penerbit Kompas tahun 2003, secara empiris menyimpulkan bahwa ada perasaan tidak berasal sekalipun Judex Facilite atau PN atau PT telah menyatakan bahwa bersangkutan bermasalah merupakan presiden buruk bagi tegaknya budaya hukum di negeri ini. Pandangan kritis pakar sosiologi hukum itu patut menjadi renungan kita bersama, sebab di pandangan kritis pakar sosiologi hukum renungan bersama sebab di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam mengenai perlunya si budaya hukum di negeri ini, karena tanpa tertanam budaya hukum mustahil dapat digerakkan hukum yang keadilan. Sesungguhnya kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup membangun budaya hukum di negeri ini, karena kesadaran hukum di masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata. Sekalipun masyarakat tidak baik secara instinktif maupun secara rasional, sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum berlaku di negaranya, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum tersebut. Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.